ratu dari zaman Romawi kuno pernah mengikuti kontes untuk tidur dengan 150 pria dalam satu malam. Nafsu birahinya tidak pernah terpenuhi. Inilah sosok Ratu Valeria Messalina yang tidur dengan 150 pria dan bertekad untuk mengadakan maraton hubungan badan dengan semua pria di kota Roma. Sosok Ratu Valeria Messalina menarik perhatian. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa seorang ratu dari zaman Romawi kuno pernah mengikuti kontes untuk tidur dengan 150 pria dalam satu malam. Nafsu birahinya tidak pernah terpenuhi. Inilah sosok Ratu Valeria Messalina yang tidur dengan 150 pria dan bertekad untuk mengadakan maraton hubungan badan dengan semua pria di kota Roma. Sosok Ratu Valeria Messalina menarik perhatian. Bagaimana mungkin Ratu Valeria Messalina tidak dikenal sebagai pemimpin kejam? Karena ia menghabisi saudara kandungnya sendiri. Selain itu, Ratu Valeria Messalina juga bertekad untuk menantang pekerja tunasusila Romawi untuk berhubungan dengan banyak pria karena nafsunya. Messalina yang tak tertandingi menjadi ratu setelah menikahi Kaisar Romawi Claudius, di mana ia menjadi ratu. Inilah berbagai tindakan amoral yang dilakukan di bawah perlindungan kekaisaran. Sang ratu bahkan mengadakan kontes dengan seorang pekerja tunasusila terkenal di Roma pada waktu itu untuk berhubungan badan dengan sebanyak mungkin pria dalam satu malam. Messalina ditakdirkan untuk memiliki begitu banyak kekayaan sehingga ia bebas melakukan apa saja pada waktu itu daripada kehabisan uang di meja judi atau berbelanja untuk bagian-bagian dan pakaian mewah. Ia lebih memilih memuaskan hasratnya dalam kehidupan Romawi. Gambaran Ratu Valeria Messalina adalah simbol kesia-siaan dan amoralitas selama berabad-abad. Valeria Messalina lahir sekitar tahun 20 Masehi dari keluarga keturunan kerajaan. Menurut banyak dokumen, Valeria Messalina telah terkenal sejak ia lahir sebagai bayi perempuan dengan kulit putih dan bibir merah. Oleh karena itu, meskipun masih kecil, Valeria Messalina telah menjadi kebanggaan keluarga karena ia semakin cantik. Messalina cukup dimanjakan oleh orang tuanya. Pada usia 15 tahun, Messalina menikahi Kaisar Romawi Claudius, yang saat itu berusia 48 tahun. Claudius adalah salah satu raja berbakat dan pembangun pekerjaan umum besar pada waktu itu. Messalina dikenal sepanjang sejarah sebagai wanita nakal, ambisius, dan suka mengendalikan. Messalina disalahkan karena menggunakan pengaruhnya untuk melakukan penuntutan dalam skala besar. Dan ia diyakini menggunakan kekuasaannya untuk mencapai tujuan politik dan pribadi. Korban pertama dalam daftar adalah Appius Junius. Ia adalah komandan 3 legiun di Spanyol ketika ia diminta kembali ke Roma dan menikahi ibu Messalina. Sumber-sumber sejarah mengatakan bahwa Messalina mencatat sejarah menarik dan mengklaim bahwa ia terlibat dalam pembunuhan Kaisar Claudius. Korban lain dari kebrutalan Ratu Messalina yang ambisius adalah komandan penjaga hakim dan kota berita. Keduanya adalah pejabat tinggi dalam kekaisaran Romawi. Ia juga diyakini melakukan pembunuhan terhadap keponakan Claudius, Julia Livilla, dan cucu perempuan Julia. Para wanita Tiberius dibunuh karena mereka cemburu karena memiliki penampilan yang lebih cantik daripada dirinya sendiri. Tidak hanya itu, Marcus Vinicius, suami Julia Livia, juga diracuni karena ia menolak Messalina sebagai kekasihnya. Daftar kejahatan yang dilakukan oleh Messalina jauh lebih panjang. Sejak menduduki tahta ratu selama 7 tahun, Valeria Messalina melahirkan 2 anak.
anak pertama Claudius adalah putri Claudia Octavia, dan anak kedua, Britannicus. Namun, menurut catatan sejarah, Messalina tidak setia kepada suaminya. Sejarawan kuno melaporkan bahwa ia berselingkuh dengan 150 pria selama masa jabatannya sebagai ratu. Messalina bahkan membangun rumah bordil paling elit di Roma tanpa meminta terlalu banyak uang. Setiap tamu yang menginap dengan Messalina hanya harus meninggalkan 1 koin untuk membuktikan kemenangannya. Diketahui bahwa sebagian besar pangeran telah tidur dengan Ratu Messalina dan bahkan mengubah diri mereka menjadi pekerja tunasusila di rumah bordil populer dan juga di tempat lain di Roma yang paling terkenal karena penguasaan hasrat yang tak terpuaskan dari Ratu Romawi paling nafsu. Tantangan Messalina kepada seorang gadis bernama Sila adalah seorang pekerja tunasusila Romawi yang terkenal dengan jumlah tamu yang luar biasa, banyak yang dapat ia layani dalam 1 malam. Sila juga terkenal dengan keterampilan bercinta yang luar biasa. Tantangan yang diajukan oleh Ratu Romawi ini adalah untuk melihat siapa yang akan menjadi pemenang dan layak mendapatkan gelar Ratu Seks Romawi antara dirinya dan Sila. Wanita yang bertahan paling lama dan paling kuat melawan pria di ranjang, maka ia layak mendapatkan gelar tersebut. Akhirnya kontes aneh ini berlangsung. Kehebatan sang ratu sepanjang malam telah diuji oleh beberapa pria terbaik di Roma pada waktu itu. Hal yang mengejutkan terjadi ketika pagi tiba sebelum mereka harus menyerah karena kelelahan. Ratu Messalina terus bertarung dengan pria-pria Romawi yang menunggu giliran mereka. Bahkan banyak dari mereka yang mengantri untuk berhubungan dengan sang ratu. Ia harus melanjutkan kontes gila ini sampai hari berikutnya. Ia akhirnya meninggal dalam rasa malu. Tidak berhenti sampai di situ, setelah kontes berakhir dan Ratu Messalina memenangkan kontes tersebut, ia kemudian memaksa salah satu pengawal kekaisaran Romawi yang bernama Silius. Pada waktu itu, ia diminta untuk menceraikan istrinya agar ia bisa berhubungan seks sesuka hatinya dengan Silius, yang adalah kekasih sang ratu. Akhirnya, Silius memenuhi keinginannya. Sang ratu, ketika kaisar sedang dalam perjalanan ke Austria, mengadakan upacara pernikahan secara diam-diam. Kemudian, sesuatu yang buruk terjadi. Salah satu pelayan Claudius mengungkapkan berita pernikahan tersebut, meskipun Claudius belum bisa menerima kenyataan ini. Namun, pada akhirnya, Kaisar Claudius harus menghadapi pengkhianatan ini, dan juga berita buruk lainnya di mana ratu tercinta ingin membunuhnya, agar kekasih barunya dapat naik tahta memimpin Romawi. Kaisar Claudius juga tidak bisa lagi menahan penghinaan terbuka dari Messalina dan kekasihnya, yaitu Silius. Akhirnya Silius ditangkap dan dijatuhi hukuman mati karena perselingkuhan ini. Ratu Messalina dipanggil untuk menghadapi kaisar dan diminta untuk menjelaskan dosanya. Pada waktu itu, sang ratu mulai panik dan menyesal. Messalina tidak memiliki alasan yang cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sang ratu bersembunyi di Taman Lucullus. Di sana ia meratapi nasibnya dan merenungkan tindakan yang telah dilakukannya terhadap suaminya. Hingga akhirnya, Ratu Messalina melakukan harakiri, yaitu berusaha bunuh diri 2 kali. Namun keduanya gagal hingga hari ia meninggal ketika seorang uskup mencarinya di taman. Ia melihat sang ratu di sana dalam keadaan putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya. Disitulah Ratu Messalina menghembuskan nafas terakhirnya. Inilah akhir dari kehidupan Ratu Messalina. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari cerita di atas.